Beberapa hari yang lalu kami iseng membuat beberapa soal di tab komunitas. Namun akhirnya kami berpikir kalau sekedar memberi pertanyaan saja akan aneh untuk orang-orang zaman sekarang. Sehingga kami memutuskan untuk memberi beberapa hadiah bagi yang bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar. Namun akhirnya jawaban-jawaban yang masuk itu begitu. Mari kita bahas satu persatu saja. Soal yang pertama seperti ini, ya ini soalnya sebetulnya mudah dan sejak awal kami menduga bahwa yang menulis pernyataan ini sebetulnya hanya cari perhatian saja. Pernyataan ini jelas-jelas salah karena Kijang Buaya itu adalah generasi pertama dengan kode KF10, sedangkan KF20 adalah Kijang generasi kedua atau Kijang Doyok. Sedangkan generasi keempat memang betul julukannya Kijang Kapsul tapi kodenya bukan KF10, bukan KF20 tapi banyak, nah yang itu. Untuk lebih detailnya silahkan lihat di video-video kami yang zaman dulu yang tentang sejarah-sejarah Kijang. Tapi dari 3 jawaban yang masuk ada 2 yang cenderung benar, sedangkan yang satu ini keliru, mungkin dia belum minum kopi. Soal yang kedua seperti ini jawabannya salah karena konstruksi dasar mesin 7KE masih sama dengan mesin-mesin seri K yang lain yaitu OHV, overhead valve, ditandai dengan adanya push rod atau bitting clamp atau sumpit. Sedangkan yang menggunakan konstruksi SOHC adalah mesin 1RZE yang digunakan pada Kijang Kapsul 2000 cc. Jika Anda ingin bukti lebih detail, kami sarankan Anda mengunjungi channel Dukun Mesin. Di sana Anda bisa melihat jeroan mesin dengan sangat detail karena dia adalah bengkel. Jadi sering mempertontonkan proses turun mesin dan di sana Anda bisa lihat semua jeroannya. Dari 3 jawaban yang masuk ada 2 jawaban yang benar dan ada 1 jawaban yang ini sepertinya bukan belum minum kopi tapi memang dia sendiri masih bingung. Soal yang ketiga seperti ini, dia menyatakan bahwa di Jawa Timur banyak truk buaya DA115. Kami bisa membantah pernyataan ini, bahkan kami yakin kemungkinan besar populasi truk DA115 di Jawa Timur adalah 0. Tidak ada sama sekali. Karena truk Toyota Buaya yang dipasarkan di Indonesia adalah yang seri 100 dengan daya angkut 5 ton dan seri 110 yang daya angkutnya 6 ton. Kedua seri tersebut sama-sama memiliki wheelbase 4,1 meter, sedangkan seri 115 memiliki daya angkut 6 ton tapi wheelbase-nya lebih panjang yakni 4,3 meter. Tapi seri 115 itu tidak dipasarkan di Indonesia, hanya diproduksi untuk pasar ekspor diantaranya untuk ke Australia. Jadi truk buaya bermesin diesel yang dipasarkan di Indonesia hanya ada DA100 dan DA110 saja. Ada pula yang kodenya pakai akhiran H atau pakai akhiran D, itu detailnya silahkan lihat di video kami tentang truk buaya. Ada juga yang pakai mesin bensin, itu yang kawalan kodenya FA. Ada 2 jawaban yang masuk, satu benar dan satu lagi ini tidak menjawab apa-apa. Ya memang kami pun tahu ada beberapa orang di luar sana yang keliru mengenai truk buaya ini. Ada beberapa video di YouTube yang menyebut bahwa truk buaya yang ada di Indonesia kodenya DA115. Bahkan ada pula yang menyebutnya sebagai DA115C. Namun jika Anda sudah menonton video kami tentang truk buaya ini, harusnya Anda tidak keliru lagi. Nah, soal yang keempat, sudah kami duga akan ada yang terjebak dengan soal ini. Kami jelaskan dulu. Apabila mesin kuda diesel dibandingkan dengan mesin L300 diesel 2500 cc yang diproduksi antara tahun 1988 sampai tahun 2007, perbedaannya cukup banyak. Pertama di permukaan atas pistonnya, milik kuda cekungannya lebih kecil, sedangkan milik L300 yang lama lubangnya besar. Kemudian di pompa injeksi solar atau Bospom, desainnya beda jauh bahkan mereknya juga beda. Kuda menggunakan merek Jaxel sedangkan L300 yang lama menggunakan merek Denso. Sebenarnya ada perbedaan-perbedaan yang lain, namun 2 perbedaan yang tadi yang paling signifikan, mengakibatkan perbedaan tenaganya juga jauh. Kuda diesel memiliki tenaga 86 PS, sedangkan L300 yang lama itu hanya bertenaga 72 PS. Tapi kemudian pada tahun 2007 ketika standar Euro 2 diberlakukan, mesin L300 diesel mengalami beberapa penyempurnaan. Salah satunya adalah penggunaan piston dengan cekungan kecil seperti yang digunakan oleh kuda sebelumnya, dan penambahan EGR. Namun pompa injeksinya tetap menggunakan Denso seperti yang lama. Versi ini menghasilkan tenaga 74 PS. Pada tahun 2012 mesin L300 mendapat perubahan lagi, kali ini pompa injeksinya diganti dengan merek Jaxel. Namun menggunakan tipe yang berbeda dengan yang digunakan oleh kuda karena Bospom Jaxel yang ini malah membuat tenaganya anjlok jadi 70 PS saja. Jadi intinya mesin kuda diesel dan L300 diesel itu serupa tapi tidak sama. Dari 5 jawaban yang masuk, ada 3 jawaban yang bisa dianggap benar, sedangkan 2 jawaban yang ini terkecoh. Ya, memang kami sudah menduga jika Anda hanya melihat kode mesinnya saja,
Mesin-mesin tersebut sama-sama berkode 4D56. Bahkan ada juga yang menyamakan mesin kuda dan L300 tersebut dengan Pajero Sport yang keluaran awal, hanya karena melihat sekilas bahwa kodenya sama-sama 4D56. Termasuk ada pula beberapa reviewer di YouTube yang berpikiran demikian, menganggap mesin-mesin tersebut sama hanya karena kodenya sama tanpa meneliti lebih dalam. Mungkin mereka tidak sadar bahwa jika mereka membagikan informasi secara sembarangan tanpa melakukan riset yang baik, yang mereka lakukan sebetulnya adalah pembodohan masyarakat. Soal nomor 5 ini membahas tentang makhluk bernama Sena yang pada pernyataan ini disangka sebagai varian dari Kijang padahal bukan. Sena adalah suatu makhluk pada segmen KBNS yang diproduksi oleh Datsun. Ini sebenarnya mudah karena dari 3 jawaban yang masuk ternyata benar semua. Dan kami tahu bahwa sudah banyak penonton yang minta kepada kami untuk membahas lebih detail mengenai makhluk itu. Tapi masih berkaitan dengan apa yang kami bicarakan sebelumnya, kami tidak mau membahas sesuatu sebelum kami bisa mendapatkan data-data yang benar-benar komplit dan akurat mengenai makhluk ini. Jadi kami mohon Anda bisa menunggu sabar karena kami tidak ingin membodohi kalian semua. Soal nomor 6 ini membahas tentang Kijang Super Minibus yang berpintu 3. Ya memang itu adalah varian Kijang generasi ketiga yang langka karena masa produksinya hanya sebentar karena tidak laku. Dan sempat terkenal karena sempat dipopulerkan oleh orang ini. Itu kehalangan orangnya. Nah maksud kami orang yang ini. Apa kurang jelas? Kami tampilkan dari sudut yang lain. Nah ini orangnya. Tapi yang menjadi kata kunci dari soal ini adalah kata paling. Kata paling artinya ya paling gitu. Memang benar Kijang Super berpintu 3 itu varian yang langka, tapi apakah itu adalah varian resmi yang paling langka? Apabila Anda pernah nonton video kami tentang Kijang Super dan ingatan Anda cukup kuat, harusnya Anda masih ingat bahwa kami menyebut tentang Kijang Pickup Sporty, berupa pickup short wheelbase dengan rem depan cakram, gearbox 5 speed, kopling hidrolik, dan beberapa aksesoris agar terlihat lebih sporty. Tapi kami juga bingung apanya yang sporty dari seekor pickup. Varian ini juga tidak laku sehingga masa produksinya hanya sebentar. Kami memang belum memiliki data angka penjualan setiap varian. Namun apabila diamati, Kijang Minibus 3 pintu sudah beberapa kali kami lihat di jalanan, termasuk yang milik ketua umum salah satu komunitas Kijang di Kaskus. Itu pun sebelum kami kenal dengan unit warna putih yang pernah dimiliki oleh si Mamang Gundul yang itu. Karena unit yang itu kami bukan sekedar lihat, malah pernah naik dan nyoba nyetir. Sedangkan pickup sporty kami belum pernah melihat sama sekali di jalanan, bahkan di media sosial pun sedikit sekali yang membahasnya. Reviewer besar tidak ada yang membahas sama sekali, entah karena memang benar-benar tidak tahu atau karena mereka tidak tertarik dengan mobil barang, atau bisa juga karena mereka tidak ada kepentingan pribadi untuk menggorengnya. Yang jelas ada kemungkinan bahwa Kijang Minibus 3 pintu itu bukan varian Kijang Super yang paling langka, karena bisa jadi Kijang Pickup Sporty itu lebih langka lagi. Dari 3 jawaban yang masuk, hanya satu yang kami anggap benar karena jawaban yang ini menyebut tentang Kijang Pickup Sporty tersebut. Soal yang nomor 7 ini menyatakan bahwa Hyundai Aria dan Kia Pregio adalah saingan dari Toyota Hiace, tapi Hiace yang dimaksud di sini adalah Hiace generasi kedua atau seri H11. Ini dapat dibantah karena Hiace H11 terakhir diproduksi di Indonesia tahun 1985. Sedangkan Hyundai Aria itu baru masuk Indonesia di akhir dekade 1990-an. Dan Kia Pregio diluncurkan di Indonesia tahun 2001. Jadi jelas bahwa mereka berdua bukan saingan Hiace H11 karena zamannya juga sudah berbeda. Dari 4 jawaban yang masuk sebetulnya tidak ada yang menjelaskan secara eksplisit, tapi 3 jawaban ini sudah menuju ke arah yang benar. Sedangkan yang ini tidak mengarah ke mana-mana. Soal nomor 8, nah ini memang paling susah. Apabila Anda sudah nonton video kami tentang Daihatsu Bemo, Anda akan tahu bahwa Daihatsu Bemo masuk ke Indonesia dari tahun 1962 hingga tahun 1971 dan beroperasi terus selama puluhan tahun hingga sekitar 2017, yakni ketika pemerintah menyita seluruh Bemo yang masih beroperasi untuk dibesituakan. Jadi pernyataan di soal ini memang keliru. Tapi jika demikian, lalu apa yang dia maksud sebagai Delman atau Dokar atau Sado yang dimodifikasi dengan menambahkan satu roda dan mesin di bagian depan? Jawabannya adalah ini, bukan Bemo tapi Demo. Ingat ya, M-nya 2, Demo. Karena kalau M-nya 1, Demo, jadinya begini. Ini adalah kendaraan angkutan umum yang diproduksi di Surabaya sejak tahun 1928 oleh perusahaan bernama NV Demo. Ya memang nama pabriknya sama dengan nama mobilnya. Bentuk bodinya memang mirip dengan Delman, namun di bagian depan ditambah satu roda dengan mesinnya ditempel di bagian atas setangnya dan menggerakkan roda depan melalui rantai yang dipasang secara vertikal.
Makhluk ini dijadikan angkutan umum terutama di daerah Jawa Timur hingga awal 1970-an, sebelum akhirnya digantikan oleh bemo yang buatan Daihatsu. Dari 3 jawaban yang masuk, tidak ada satupun yang mengarah ke demo tersebut. Jadi kami nyatakan soal nomor 8 ini tidak ada yang bisa jawab dengan benar. Dan karena itu pula sebetulnya acara ini tidak ada pemenangnya karena tidak ada yang bisa menjawab benar 8 soal sekaligus. Sehingga tidak ada yang berhak mendapat hadiah 2 buah buku. Namun karena kami tetap ingin ada yang dapat hadiah, maka kami memutuskan untuk memberikan 1 buah hadiah kepada penonton yang jumlah jawaban benarnya paling banyak, yaitu saudara Dark Grey Micha yang berhasil menjawab 7 buah soal dengan benar. Silahkan Anda pilih 1 buah hadiah, ingat 1 saja bukan 2. Lalu kirim apa pilihan Anda, alamat dan nomor telepon ke email yang ada di deskripsi video ini. Kami tunggu sampai 1 minggu setelah video ini ditayangkan. Apabila sampai 1 minggu Anda tidak memberikan alamat dan pilihan hadiahnya, kami anggap hadiahnya dibatalkan. Kami juga memutuskan untuk memberikan 1 hadiah tambahan berupa buku juga, tapi karena ini hadiah tambahan, hadiahnya kami yang milih, bukan Anda yang milih. Pertanyaannya untuk hadiah tambahan tersebut adalah, siapakah bapak-bapak yang sedang nonggeng di foto ini? Jawabannya silahkan diketik di komentar video ini. Jangka waktunya juga sama, yakni 1 minggu. Dan akan langsung kami tutup ketika sudah ada yang berhasil menjawab dengan benar. Ya demikianlah video kali ini, mungkin lain kali akan kami adakan kuis-kuis lagi macam ini mungkin beberapa bulan mendatang atau beberapa tahun mendatang. Tergantung kondisi perekonomian negara ini termasuk fluktuasi harga BBM. Karena jika harga BBM naik terlalu tinggi, maka anggaran untuk membeli hadiah kepada penonton terpaksa kami gunakan untuk beli bensin. Terima kasih telah menonton.